Hai semua, perkenalkan nama gue Nafrizal Ramadana. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Akuntansi siklus 11 Sistem Konversi. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, kita mempunyai kasus, yaitu menjelaskan tentang rekap siklus kasus. Dan kedua adalah menjelaskan tentang DFD level 0, dan ketiga yaitu menjelaskan tentang DFD level 1 sampai 3, dan keempat mengenai flowchart, yaitu alur sistem. Lanjut, kita ulas sedikit tentang kasusnya. Perusahaan Jim & Clean yang bergerak dalam industri manufaktur memproduksi sabun dan deterjen. Mereka membeli bahan baku dari seorang pemasok. Bahan baku tersebut akan diolah dan diproduksi secara tahap menuju tahap hingga selesai. Untuk mengerjakan semua proses dari mulai pencatatan hingga pengolahan bahan baku tersebut, perusahaan Jim & Clean memiliki banyak staf, bagian departemen, dan pekerja. Baiklah, kita mulai dari diagram konteks. Diagram konteks siklus konversi yang bermula dari produsen membuat blanket order, kemudian dikirimkan ke siklus konversi. Siklus konversi memberikan blanket order tersebut ke bagian teknik, dan bagian teknik merespon dengan membuat daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Lembar urutan kerja dan daftar kebutuhan bahan baku tersebut dikirimkan ke bagian supervisor untuk dibuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Dan supervisor membuat dokumen. Dokumen yang dibuat oleh supervisor dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, dan bagian akuntansi biaya membuat salinan dokumen. Salinan dokumen tersebut dikirimkan kepada gudang dan bagian persediaan. Setelah membuat perintah kerja salinan, siklus konversi juga meminta kartu waktu untuk gaji dan jam kerja kepada pusat kerja, dan pusat kerja membuat dokumen pencatatan waktu kerja yang dikirimkan kembali ke bagian siklus konversi. Baiklah, kita punya data flow diagram level 0. Pada DFD level 0 kita punya 3 poin, yaitu perencanaan produksi, kedua proses produksi, dan ketiga sistem pencatatan atas produksi. Dimulai dari produsen membuat pesanan produsen. Pesanan tersebut menjadi permintaan pembelian yang dikirimkan ke bagian teknik, dan bagian teknik membuat blanket order, dan blanket order tersebut dikirimkan ke tempat kerja, dan tempat kerja membuat perintah kerja dan lembar perpindahan, dan perintah kerja dan lembar perpindahan tersebut dikirimkan ke bagian sistem pencatatan alas produksi yang dibuat menjadi file persediaan, dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, dan bagian akuntansi biaya meresponnya dengan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal dikirimkan ke bagian buku besar untuk diperbaharui, dan salinan permintaan bahan baku, pembelian, perintah kerja juga dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Salinan-salinan tersebut dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya dan dibuat juga sebagai voucher jurnal untuk dikirimkan ke bagian buku besar. Nah, untuk dokumen gaji di sini kita terdapat pada proses produksi, yaitu dokumen gaji dikirimkan ke pusat kerja untuk dibuat, dan pusat kerja mengirimkan bagian akuntansi biaya berupa dokumen gaji, dan dokumen gaji tersebut yang dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dibuatlah juga voucher jurnal dan dikirimkan ke bagian buku besar. Artinya di sini kita punya 2 voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar untuk diperbaharui. Baiklah, kita masuk ke data flow diagram level 1, yaitu bermula dari pesanan produsen dikirimkan ke bagian spesifikasi teknis. Apabila melewati, maka dikirimkan ke bagian 1.2 mengecek status persediaan untuk membuat permintaan pembelian. Nah, data flow diagram level 2. Pertama, membuat permintaan pembelian didapat dari DFD level 1, yaitu 2.1 membuat perintah kerja dan kartu gaji. 2.2 membuat surat permintaan bahan baku, 2.3 mengolah bahan baku, 2.4 membuat file persediaan, 2.5 membuat voucher jurnal, dan dikirimkan ke bagian buku besar. DFD level 3. Setelah dikirim ke bagian buku besar, selanjutnya bagian persediaan menyimpan salinan file. Setelah disimpan, file dalam proses diperbaharui. Setelah diperbaharui, disimpan ke bagian akuntansi biaya. Setelah disimpan, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal. Setelah voucher jurnal sudah selesai dibuat, maka diperbaharui voucher jurnal dan disimpan, dan kedua voucher jurnal tersebut disimpan ke bagian buku besar. Bagian voucher bagian tersulit. Di voucher kita mempunyai 7 departemen, 7 bagian. 1 produsen, kedua bagian teknik, ketiga tempat kerja, keempat pusat kerja, 5 bagian akuntansi biaya, ke-6 bagian pengendalian persediaan, dan 7 buku besar. Pada produsen membuat pesanan produsen yang kemudian menjadi blanket order yang dikirimkan ke bagian teknik. Kemudian blanket order tersebut
diverifikasi dengan spesifikasi teknis. Kemudian setelah diverifikasi maka mengecek status persediaan. Apabila status persediaan ada, maka dibuatlah permintaan pelanggan. Setelah dibuat, maka dikirimkan ke tempat kerja. Tempat kerja yaitu untuk meminta superior membuat perintah kerja, lembar perpindahan dan permintaan bahan baku. Setelah dibuat, maka dibuatlah salinan dokumen, dan salah satu salinan dokumen yaitu mengolah bahan baku. Setelah dikelola, maka dikirimkan ke pusat kerja untuk membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Setelah dibuat, maka kartu waktu untuk gaji dan jam kerja dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Dan di sini bagian akuntansi biaya menerima semua dokumen dari semua bagian untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke buku besar di bagian departemen buku besar. Yaitu salinan dokumen yang berada di tempat kerja kemudian dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, salah satunya itu salinan bahan baku. Kemudian setelah mendapatkan salinannya, yaitu diperbaharui file bahan baku di bagian pengendalian persediaan dan dibuatlah voucher jurnal. Setelah dibuat voucher jurnal, maka disimpan dalam file di departemen buku besar dan disimpan ke dalam buku besar untuk diperbaharui. Nah, di sini ada kelemahan pengendalian internal, yaitu 1. Tidak adanya pengesahan pada dokumen kartu waktu dan jam kerja para pekerja. Kedua, tidak ada kejelasan lebih lanjut di mana bahan baku yang berlebihan dibuang. Ketiga, tidak adanya dokumen kelebihan bahan baku pada awal perencanaan produksi, tapi disebutkan pada proses pencatatan. 4. Tidak adanya departemen pencatatan pembelian dalam perusahaan. Nah, saran perbaikan untuk kelemahan pengendalian internal harus berhubungan dengan kelemahan pada slide sebelumnya. Jadi, untuk menghubungkan benang merahnya, yaitu 1. Harus adanya pengesahan dari pihak supervisor atau akuntansi agar dokumen tersebut dikatakan valid atau diakui. Nah, seperti kita tahu, supervisor itu tugasnya adalah mengawasi dan memverifikasi dari sebuah dokumen. Apabila dokumen tidak diverifikasi atau tidak ditantangani, maka dokumen tersebut tidak diakui atau tidak divalidkan. Kedua, sebaiknya dijelaskan secara singkat apakah bahan baku yang berlebihan itu dibuang ke tempat hingga akhir atau dikelola kembali. Ketiga, harusnya pada awal perencanaan produksi dibuat juga dokumen kelebihan bahan baku agar tidak membingungkan pada proses pencatatan ke buku besar, karena semua dokumen diminta dari semua bagian. Nah, pada proses perencanaan produksi, pihak akuntansi biaya meminta semua dokumen untuk membuat voucher jurnal. Salah satunya itu dokumen pembuangan bahan baku, tapi tidak disebutkan pada awal-awalnya. 4. Harusnya dibuat departemen pencatatan pembelian agar bagian teknis tidak rangkap tugas karena bisa jadi ada kesalahan saat mengecek status bahan baku. Nah, harusnya pada satu departemen satu saja kerjaan, tidak 2. Karena untuk memaksimalkan kinerja dari sebuah departemen tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga ilmu bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman atau kekeliruan dalam presentasi saya dalam menjelaskan suatu tugas, maka saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Adios my friend.